kali pada hari berikutnya, hadara abi wa ma'ahu musa'iduhu. Ayahku datang bersama asistennya, wa huwa zamilun asgharu minhu, yaitu seorang rekan yang lebih muda darinya, karena yu'tabaru shadiqul a'ilati, yang dianggap sebagai teman keluarga. Wa ma'ahuma rajulun dzu lihyatin shaghiratin mudabbabatin. Bersama mereka ada seorang pria yang memiliki jenggot kecil yang runcing. Lam asyukka fi annahu tabibul urubi yusyahiru, yang tidak diragukan lagi bahwa dia adalah dokter Eropa terkenal itu. Wa indama intaha min faksihi an ummi, ketika dia selesai memeriksa ibuku, sami'tuhu yaqul, aku mendengarnya berkata, hunaka ba'dul amali, ada sedikit harapan, innana nastati'u an narudda ilaiha basaraha, kita bisa mengembalikan penglihatannya, walakinnaha qad la tastati'ul ihtifadha bihi, akan tetapi mungkin dia tidak akan bisa mempertahankannya ala ayyi halin, dalam keadaan apapun. Linujarrib, mari kita coba. Falan yakuna hunaka aswa'u mimma hiya alaihi al-an, karena tidak akan ada yang lebih buruk dari keadaannya sekarang. Wa ajriyatil amaliyatu, operasi pun dilakukan. Fakanatin natijatu bahiratan, dan hasilnya sangat luar biasa. Aktaru mimma kana yahturu lana ala balin, lebih dari yang pernah kami bayangkan. Faqad asbahat tastati'ul ibsara, kini ibuku telah bisa melihat, asana minha fi ayyi waqtin madha, lebih baik daripada sebelumnya. Baik, sudah dipahami teman-teman? Terjemahnya sudah bagus. Iya, terjemahnya sudah bagus. Kecuali kalau ada kata-kata yang kurang bisa dipahami, silakan ditanyakan. Yom atali, pada hari, dari kata walayali. Hadara abi ma'ahu musa'idu. Musa'id min ay kalimah? Musa'id? Sa'ada yusa'idu, musa'id, ya. Kalau dalam beberapa istilah, musa'id digunakan sebagai asisten. Misalnya musa'id profesor, itu asisten profesor. Wa huwa zamil asghar minhu. Musa'id itu adalah zamil. Apa makna zamil? Teman, shadiq, ya. Asghar minhu, yang lebih kecil, atau di sini mungkin lebih muda. Nah, ada kata i'tabara, ya'tabiru, itu dianggap. Maka di sini menggunakan dimajhulkan, yu'tabaru, yang sudah dianggap keluarga dekat. Jadi kadang-kadang misalnya ada seseorang, dokter ini dia punya musa'id, punya asisten, tapi asistennya itu sudah menjadi kawan keluarga semua, bukan kawan dokternya saja. Nah, kawan keluarga ini, karena kita konsep di Arab, al-ailah itu keluarga seperti apa? Kalau bapak, ibu, anak namanya? Bapak, ibu namanya usrah. Bapak, ibu, anak itu usrah saja. Tapi kalau bapak, ibu, kemudian kakek, nenek, paman, nah itu sudah ailah namanya. Ya. Maka di Padang ada namanya rumah gadang. Di dalam rumah gadang itu ada apa?
ya itu ada bapak, ibu, mungkin paman ada, ya, paman ada, bibi ada, kakek ada. Itu namanya shodiqul ailah. Jadi sudah menjadi kawan keluarga, saking dekatnya dengan keluarga itu. Wa ma'ahuma rajulun dzul lihyah. Ma'a itu bisa menggunakan, bisa bermakna bersama seperti biasa yang kita pahami, atau ma'i itu juga bisa artinya membawa. Kadang-kadang diartikan membawa. Dia juga atau keduanya bersama, kalau secara letternya kan bersama keduanya ada seorang laki-laki yang punya lihyah. Sagira, lihyahnya kecil saja, mudabbibah ya. Lihyahnya itu tadi ada kata dia meruncing. Kalau digini-gini meruncing di sini maksudnya ya. Mungkin kayak lihyahnya orang Cina lah kira-kira, kan nggak tebal banget. Beda dengan lihyahnya orang-orang Arab ya kan. Lam asyuk syakka ya syukku. Lam asyuk. Saya tidak ragu lagi. Bi annahu at-tabib al-Urubi, dia adalah, tidak ragu lagi, dia adalah seorang dokter Eropa yang terkenal itu. Sakaya suku, ragu-ragu. Wa indama intaha min faksihi fahasa yabhasu, itu memeriksa. Memeriksa, dokter memeriksa pasiennya menggunakan fahasa yabhasu. Wa indama intaha min faksihi ana ummi sami'tuhu mendengar. Ada istilah yaqul hunaka ba'dul amal. Kira-kira apa? Tadi diartikan apa, Mbak? Hunaka ba'dul amal. Sedikit harapan. Nah, ada sedikit harapan. Jadi kata ba'dul di sini dia posisinya sebagai khobar ya. Hunaka sebagai mubtada, ba'dul amal khobar. Di sana masih ada sedikit harapan. Maksudnya setelah diperiksa matanya si ibu ini, kemudian si dokter mengatakan ada sedikit harapan untuk bisa menjadi sembuh. Inna nastati' an narudda, radda yaruddu, mengembalikan. Radda yaruddu. Ilaiha basaraha, untuk mengembalikan, basaraha ilaiha, untuk mengembalikan penglihatannya kepadanya. Cuma yang harus sedikit diterangkan kata rodda. Kata rodda itu maknanya banyak, bisa digunakan dalam beberapa hal. Kalau mengatakan mardud itu artinya apa? Mardud, tertolak. Ya. Rodda itu bisa bermakna menjawab. Sa'ala ahadun, dia ada seseorang bertanya kepadanya, summa yarud, kemudian orang ini menjawab. Itu artinya menjawab. Radda yaruddu. Jadi konteksnya bisa banyak di sini. Walakinnaha qad la tastati al-ihtifaza bihi. Taknya kembali ke mana? Ke perempuan itu, ya, ke ibu, si ibu itu. Tetapi qad la tastati, kalau ada qad berhubungan dengan berkaitan dengan fi'il mudhari, itu maknanya kadang-kadang, ya. Dan kadang-kadang qad la tastati, si ibu itu kadang-kadang belum bisa untuk al-ihtifaz bihi, untuk bisa mempertahankan penglihatannya itu. Ada kemungkinan sembuh, tetapi ada kemungkinan ibunya ini nggak bisa mempertahankan penglihatannya. Ala aihal, ya, pokoknya itu gini lah ya. Bahasa Jawanya ala aihal itu guys, pokoknya gini lah.
Apa? Gimana penerapan kata ala ayyi hal selain ini? Hah? Dalam konteks yang lain. Saya nggak paham nih baca berkali-kali nggak paham ini. Ala ayyi hal, bagaimanapun ya terus saja dibaca gitu kira-kira ya. Mungkin suatu waktu bisa. Ala ayyi hal nujarib ya, kalau bagaimanapun keadaannya akan bisa melihat kembali atau sudah melihat kemudian hilang. Ala ayyi hal nujarib. Kita coba. Walan yakun hunaka aswa, sama sekali lan, jangan lupa lan, apa lan? Tidak sama sekali. Contoh kemarin sudah ketemu belum konteks ini? Lan. Fa in lam tastati walan tastati, itu kan? Dalam surat apa itu? Al-Baqarah. Fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah. Kalau kamu nggak bisa membuat semacam Al-Qur'an, walan tastati. Fa in kuntum, bukan tastati, betul. Fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Terus fa'in lam, itu bukan tastati. Fa'in lam taf'alu walan taf'alu, itu langsung dipotong sama Allah. Kalau kamu belum bisa membuat dan kamu sama sekali nggak bakal bisa membuat, makanya sampai sekarang nggak ada yang bisa buat semacam Al-Quran, karena sudah di-cut sama Allah. Sama sekali kamu tidak akan bisa. Walan taf'alu, kalau kamu sudah nggak bisa membuat, sudah fattaquna rallati waquduhan nas, udahlah kamu takut saja dengan api neraka yang kayu bakarnya, bahan bakarnya dari batu dan manusia. Fattaquna rallati waquduhan nas wal hijarah. Falan yakun hunaka aswa, sama sekali. Jadi ini optimisme di dalamnya. Falan yakun hunaka aswa mimma hiya alaihan. Mimma hiya alaihil an, itu keadaannya sekarang. Ya. Mimma hiya alaihi al-an. Jadi falan yastati, optimis bahwa sama sekali dia akan lebih baik daripada keadaannya sekarang. Ya. Atau kalau di sini menggunakan aswa, dari kata apa aswa? Su'un artinya, so'un artinya, kalau otaknya orang lapar tuh ingatnya so'un, bakso gitu kan. Su'un jamaknya, isim tafdilnya aswa. Oke, ini isim tafdil. Ini lebih buruk dari ini, menggunakan aswa. Oke. Tapi ini paling buruk, gimana cara nyebut paling buruk? Dalam bahasa Inggris kan ada namanya ada good misalnya, ada better, kemudian ada best, ya kan? Nah, dalam melihat gradasi itu dalam bahasa Arab ada caranya. Kalau untuk mengatakan ini lebih baik dari ini, kita bisa mengatakan atau lebih buruk ya, menggunakan kata aswa. Hada aswa min hada. Itu namanya better. Ini lebih baik atau ini lebih buruk. Tapi kalau ini paling buruk, nah itu caranya adalah isim tafdil ini. Isim tafdil ini biasanya digabung dengan sesuatu yang kita inginkan. Seburuk-buruk manusia, gitu kan? Aswa'un nas. Tapi di situ diidhofahkan aswa'un nasi. Itu terus kemudian dikasih wilayahnya. Seburuk-buruk manusia di mana? Fil alam, di dunia wal akhirah, kan itu. Nah,
Hadza aswa'un nasi fil alam. Nah, itu dia adalah manusia paling buruk di dunia ini. Itu untuk menyatakan yang paling. Ya. Ini adalah laki-laki paling tampan. Nah, paling tampan di kelas ini. Mau pilih yang mana? Halo? Mau pilih yang mana? Oh iya, gimana caranya? Saya adalah laki-laki paling tampan di kelas ini. Pakai paling ya, yang pakai paling. Ana awsamu talibin, diidhafahkan ya. Awsamu talib. Oh, minal tulab juga boleh. Langsung saya, ana awsamu talib fi hadzal fasl. Saya adalah laki-laki tertampan di kelas ini. Insyaallah. Ya. Walaupun nggak laku-laku ya. Cerita laki-laki yang nggak laku-laku begitu. Jadi caranya sekali lagi, kalau afdal berarti dibikin isim tabdil, digabungkan dengan jenis yang mau kita palingkan. Afdalun nasi fil alam, afdalun nasi fil jamiah, ya. Dikasih wilayah di belakang. Wilayahnya mana? Cakupannya. Oke, terus mau pulang hujan, lebih nyanyi aja. Kemudian nah tadi katanya apa dibaca apa Mbak tadi Pak? Setelah itu jara yajri artinya berlari. Ajra yujri, ajra yujri melarikan gitu ya, melarikan, menjalankan, melakukan prosedur itu ajra yujri. Maka kalau prosedur, nanya prosedur untuk mendapatkan apa, itu disamakan dengan sering kita sebut dengan ijra'at, al-ijra'at li apa ya. Kalau saya melihat di sini kata ujriyat, dia dimajhulkan, al-amaliyahnya itu didhamahkan, dia sebagai naibul fa'il. Ujriyatul amaliyah. Amaliyah ini bisa artinya penanganan, operasi. Operasi dilakukan. Fakanatin natijah bahirah, dan konon hasilnya ternyata bahir. Bahirah itu artinya sebenarnya cemerlang, tapi untuk menandakan keberhasilan. Saya nggak tahu di kepala orang Arab itu kalau berhasil itu cemerlang. Kalau kita apa? Imajinasi kita kalau berhasil apa? Kalau orang Arab tuh berhasil tuh cemerlang, bersinar gitu. Tapi kalau kita, ya, oh berarti kita nggak punya imajinasi ya. Berhasil, cuma berhasil saja. Oh ternyata kita miskin juga ya, miskin imajinasi gitu. Aksaru mimma kana yahtur lana ala balin. Oke. Ini saya kira sudah ketemu. Khatara yahturu artinya terbetik dalam hati. Nah, bal di sini artinya qalbun. Yahturu bibali. Lam yahtur bibali. Jadi untuk mengatakan saya enggak menduga, saya enggak duga sama sekali. Belum terbesit dalam hati saya untuk bisa bertemu dia kali ini. Wah, kira-kira begitu ya. Halo. Ya, lam yakhtur bibali. Faqad asbahat tasdati al-absar ahsan minha. Dan penglihatannya lebih baik fi ayyi qutin madha, dalam kondisinya di hari kemarin ya.
Ada kata kut di sini, mungkin bisa dicari. Apa kut maknanya? Kalau kut itu kadang-kadang maknanya makanan ya. Baik, jadi saya nambah-nambahkan konteks kata supaya kita dalam menggunakan bahasa lebih kaya ya. Oke, siapa lagi? Baik. Wakana waktu Rabi'an, saat itu musim semi. Wa Rabi'atu qad Kad? tasat Mm-mm. al-kulaliha, dan alam telah mengenakan pakaiannya yang paling indah. Ka'annaha qad rohibat ala yaqa'a kasar ummi illa ala kulli ma huwa nadrun wa jamilun. Seolah-olah alam menginginkan agar pandangan ibuku hanya jatuh pada segala sesuatu yang indah dan segar. Wa inni ajburwaha fi dalikal waqti, dan aku mengingatnya pada waktu itu. Waqad waqafat bijanibi fi ihda syurfati mutillati, ketika dia berdiri di sampingku di salah satu lautan ala hadiqati bijasadiha fariqin mas makshuqin Mamsyuk. makshuqin Mam. mamshuqin ila dirhadin wal istirqain, dengan tubuhnya yang tinggi semampan yang tidak kegemukan ataupun kekecilan, tidak gemuk dan tidak ideal. Warasiha shawirun jamil, dan dengan kepalanya yang kecil dan cantik. Wa wa malami wa malami wa malami sakinatu hadi'atu, dan dengan raut wajahnya yang tenang, dan damai. Waqad sabbahat bi ainiha fil ufuqi indama khafat asy-syamsu, dia memandang ke ufuk dengan kedua matanya ketika matahari membulan. Wa khalaqat lis-sama'i qumratus syafaqin, ketika matahari membulan meninggalkan langit dengan kemerahan senja. Fasobal qaumu bilaunin ala jua nijin jamilin, semesta tertutup dalam warna ungu yang indah. Wabadat ardu maqatan muzar kasatan, dan bumi tampak begitu teratur dan berhias. Qad kasat har zuhuru mutafattihatu, dan ditutupi oleh bunga-bunga yang bermekaran. Wa amala ilaiha nasimu hajiro zuhri, angin membawa aroma bunga angin membawa, yang mana angin tersebut membawa aroma bunga jeruk. Bamal'atul ummi minku ri'atiha fi syahikin mawilin ka'anna ra'iku minhu abdan, dan ibuku mengisi atau menghirup paru-parunya dengan aroma bunga jeruk itu dalam tarikan nafas yang panjang, seolah-olah dia ingin menghirupnya sebanyak mungkin.
Wasami'tu ha tak masuk ka'annaha tahdusu nafsaha, dan aku mendengarnya berbisik seakan bicara pada dirinya sendiri. Yuh bisa ba'da zalika yuh biarlah terjadi apa yang akan terjadi setelah ini. Madamat qad suratu hada, selama aku telah melihat semua ini saat tazannu fi nafsi min hadzal jamali, aku akan menyimpan dalam diriku dari keindahan ini. Ma yu'anji muni alal mali fi hayati, aku akan menyimpan dalam diriku dari keindahan ini apa yang akan membantu melanjutkan hidupku. Ya, baik. Ini banyak kata-kata yang belum bisa dipahami. Bisa mencari kata, misalnya ada kata siapa? Dengan kamus, ada yang buka kamus. Kata tarahul dari kata rohala. Tarahul, oke, itu kemudian. Siapa yang mau coba nyari kata tarahul? Ada lagi al-ardu munammiqah ya. Munammiqah ini ada yang cari ini? Belum, saya berhias ya. Yang ini apa yang dibacanya? Majarakisah. Mungkin ini satu nama. Ada yang bisa nyari kata Majarakisah ini apa ini? Mungkin di internet. Ini kayaknya bukan kata Arab asli ya. Atau dari Jarkasha ya. Apa itu namanya Jarkashi itu ya? Banyak orang namanya Jarkashi. Bisa dicari dari Jarkasha. Kalau mimnya ini kelihatannya mimnya mim untuk isim fa'il ya. Mujarkisah berarti. Munammiqah mujarkisah dari Jarkasha. Oke, sambil nyari saya akan coba mengulang. Wa kana al-waqtu rabi'an. Rabi'an musim semi. Musim yang lain apa? Di Indonesia ada musim hujan, di sana enggak ada. Musim hujan, kalau musim semi, kemudian musim panas as-saif. Musim dingin as-syita. Musim gugur kharifun. Ya, jadi di Mesir mengenal 4 musim tadi. Di Indonesia musim banyak, ada musim duren, musim rambutan, macam-macam. Ya, musim oplosan. Iya. Iya, mudah-mudahan pemerintah enggak tersindir ya. Wa tabi'ah qad iktasat. Ini mulai menggunakan bahasa sastra. Tabi'ah itu alam. Iktasat itu artinya memakai baju. Kasa dari kata kasa yaksu. Nah, kemudian ada kata dibaca apa tadi? Hulal atau hilal? Hulalun itu perhiasan. Abha dari kata bahiyun. Cemerlang juga namanya, artinya. Dari kata inilah kemudian muncul kata gusbaha gitu ya. Bahaun itu masdarnya. Ya. Jadi gusbaha itu mungkin cemerlang otaknya ya.
Bahaudin, ada nama Bahaudin, mahasiswa kita. Jadi tabi'ah ini qad iktasat. Jadi seakan-akan alam ini telah dihiasi, telah dibaju, telah dikasih baju. Dengan bajunya apa? Hiasan-hiasan yang sembrono. Ka'annaha, seakan-akan alam ini qad ragaba. Ragaba yarghabu. Di sini tidak ada fi ya. Raghaba, fi itu suka, senang. Tapi kalau raghaba an artinya benci. Alam ini seakan-akan alla yaqa'u basaru ummi, supaya basar ummi, penglihatan ibuku yang baru buka matanya bisa melihat lagi, sebelumnya tidak bisa melihat. Alla yaqa'u, untuk tidak jatuh ala kulli ma huwa, kecuali bisa melihat ma huwa nadar, sesuatu yang segar. Kalau apa namanya ini pohon-pohon hijau itu nadar. Wa jamil, dan juga yang indah. Wa anila azkuraha fi dzalikal waqt, saya tidak ingat lagi kapan itu terjadi. Waktu itu kapan? Wa qad waqaftu, dan waktu itu saya berdiri di janibi. Waqafat, bukan waqaftu. Dan waktu itu ibuku berdiri di sampingku. Bi ihda, di salah satu syarafat, berarti salah satu. Syarafat itu balkon. Jadi di Mesir itu kadang-kadang begini. Ini rumahnya itu namanya saqah. Saqah. Sin besar atau sin kecil? Sin besar ya. Saqah. Saqqa itu artinya pecah. Nah, rumah itu satu bangunan besar namanya imarah. Jadi kalau seperti fakultas ini namanya imarah, satu imarah. Di dalamnya itu ada saqqa. Saqqa itu artinya apartemen. Nah, kemudian karena rumah ini seakan-akan menjadi pecahan dari yang lain-lain. Jadi apartemen satu dipecah-pecah menjadi saqqa, jadi satu apartemen. Kata saqqa itu juga sering digunakan kata asyakik. Tahu syakik? Syakik itu saudara sekandung atau syaqiqah. Nah, kalau tamu undangan misalnya mengatakan orang Arab ditemui oleh orang Arab yang lain, atau ketamu negara mengatakan dia mengatakan bilad asyakik, itu artinya negara ya tetangga, atau bahkan ini saudara sekandung, untuk menghormati dia. Syakik atau syakik. Jadi dalam bayangan orang Arab, kandungan anak satu kandung itu kayaknya dipecah-pecah jadi berapa orang ya. Seperti mereka memecah-mecahkan satu bangunan menjadi berapa rumah. Nah, kemudian ihda syarafatil mutillah. Tadi belum diartikan. Mutillah dari kata talla yatilu, artinya talla yatilu, ngintip. Jadi ada satu balkon untuk bisa melihat ke pemandangan ke mana-mana. Syarafatil mutillah alal hadiqah bi jasadihal qari, dengan tubuhnya si ibu ini, tubuhnya tinggi dan ramping, bila tarahuli walal istirha, tanpa, kalau tarahul itu artinya apa? Dia sama, dia mungkin istirha dengan tarahul itu hampir sama, artinya tidak istirahat.
dia serius terus begitu ya. Istirqa itu istirahat. Wa ra'suha as-saghir al-jamil, kepalanya kecil tapi indah, bagus. Wa malamih ya, malamiha ya. Malamih itu kira-kira penampakannya atau tampaknya atau penampilannya, itu malamih. Dan penampilannya sakinah, dia adalah perempuan yang tenang, hadiah, sakit. Sama, sakinah, hadiah. Waqad sabahat bi ainaiha bil, dia sudah sabahat bermakna mengarahkan. Sabahabi mengarahkan dua matanya fil ufuq. Indama, ketika ikhtafatis syamsu, ketika matahari ikhtafat, bersembunyi, maksudnya matahari terbenam, tapi menggunakan kata ikhtafa yakhtafi. Wa khalaqatis sama'u hamratan. Khalaqa bisa artinya digantikan. Tadinya biru menjadi hamratas syafaq, diganti dengan warna merah. Merah apa? Merah jingga. Iya, bolehlah. Maka apa yang terjadi setelah itu? Fasubigol kaunu. Subigo, kata sababa itu sebenarnya mencelup dalam bahasa. Kalau ini tukang batik, tukang kain mencelup satu warna ke warna lain, itu namanya sabaga. Tapi di sini tidak ada pelakunya, siapa yang mencelup alam ini? Maka subigol kaun dibaca majhul. Alam ini seakan-akan dicelup bilaunin arjuni jamil. Arjuni, apa itu arjuni? Orang Arab sering sekali menyebutkan warna itu dengan menyebutkan namanya. Misalnya, tadi ada dikatakan jeruk. Jeruknya apa warnanya? Oranye. Nah, mereka katakan burtukoli. Warna seperti jeruk begitu bilangnya. Karena di Arab kan nggak punya warna. Orang Arab miskin warna. Di sana warnanya kalau tidak coklat ya warna debu saja. Jadi kemudian dia mengenal hijau kuning nggak ada di padang pasir. Makanya ketika mengatakan ini orange seperti jeruk, burtukoli. Coklat dia kenal hanya warna kopi, maka dia katakan warna kopi. Apa itu? Itu kopi yang sudah mau diminum itu. Biji kopi, bunni. Nah, bunni itu coklat seperti kopi itu. Ya. Nah, hampir semua warna itu orang Arab menisbahkan kepada bendanya. Nah, ini yang arjuni, pasti ini ada namanya Arjun. Ya. Arjun ini mesti nama benda. Bisa dilihat apa bendanya? Wabadat al-ardu, maka mulailah al-ardu, bumi ini, munammiqa, dihiasi, ya, mujarkisha, dihiasi dengan
hiasan-hiasan. Waqad kasat ha az-zuhur al dari kata tafattaha yatafattahu, masdarnya mutafattihah. Kasat hazuhur. Jadi seakan-akan bumi ini telah dipakai, telah dihiasi, dihiasi oleh az-zuhur, bunga-bunga mutafattihah yang bermekaran, yang terbuka. Wa hamala ilaina nasimu abir az-zuhuril burtuqal famala'at ummi minhu ri'ataiha fi shahikin tawilin ka'annaha ta'iba minhu abban. Bahasa sastra semua. Ini pakai imajinasi semua. Nasim, mana Nasim? Angin sepoi-sepoi katanya. Angin sepoi-sepoi hamala ilaina, membawa kepada kita. Membawa apa? Abir zahrul burtuqal. Abir itu sebenarnya dari kata abara ya'buru. Abara ya'buru itu artinya lewat. Jadi membawa lewat apa? Wangi bunga jeruk, ya, membawa wangi bunga jeruk. Famala'at ummi minhu, dengan bunga jeruk itu ibuku mala'at memenuhi, mala'a yamla'u memenuhi ri'ataiha. Ri'atun artinya paru-paru. Di sini dua, ri'ataiha, dua paru-parunya. Ya. Memenuhi dua paru-parunya. Fisyahikin tawil. Syahik apa syahik? Napas, tarik napas. Jadi kira-kira si ibunya itu narik napasnya panjang. Seakan-akan dia memenuhi dua paru-parunya itu dengan wangi bunga jeruk, ya. Ka'annama ta'iba minhu abban. Ta'iba artinya lelah. Seakan-akan dia lelah sekali. Ya, abban ini dari kata ta'iba yat'abu juga. Dia menggunakan masdar yang kira-kira maknanya sangat, ya, sangat, seakan-akan dia sangat lelah. Maf'ul mutlak li bayani pertama li takkid, yang ini mungkin li takkid, ya. Li bayani nau, satu lagi li al adad, yang ini kira-kira nau, yang ini taukid, seakan-akan dia lelah sekali. Wa sami'tuha tahammasa apa makna? Hamasa, berbisik, ya. Tahaddasa nafsa, dia berbisik seperti dia berbicara pada dirinya sendiri, berdialog dengan dirinya sendiri. Tahammasa ka'annaha tahaddasa nafsaha, dia berbicara kepada dirinya sendiri. Wa liyahdus ba'da dzalika ma yahdus. Masyaallah, ya. Ini kata-kata yang bisa diambil. Ya, biarlah terjadi apa yang akan terjadi. Li-nya li apa ini? Li-nya li apa ini? Ini biasanya perintah untuk orang ketiga. Saya memerintahkan, ngomongnya sama dia,
tapi memerintahkan orang ketiga. Muhammad yadhhab ila, Muhammad suruh pergi kemana? Liyahdus, ya sudah. Biarlah itu terjadi. Setelah ini terjadi apa yang terjadi? Madumtu dama yadumu, ya, selama madumtu, selama aku kad absartu hada, terjadilah apa yang terjadi selama aku bisa atau aku telah melihat sekarang ini. Dia mungkin dia itu juga berpendapat ibunya tidak yakin kalau dia akan bisa melihat selamanya. Maka dia mengatakan yang terjadi biarlah terjadi, selama sekarang ini aku bisa melihat pemandangan indah ini. Jadi dia sudah puas dengan pemandangan yang dilihat pada waktu itu. Ini apa itu Mas? Dibaca apa Mas tadi? Sa'ahtazinu. Oh ya, sa'ahtazinu. Binafsi min hadal jamal. Kemudian ma yu'inuni alal madha fi hayati. Apa itu? Saya akan merasa sedih dalam jiwa ini, dalam hati ini, min hadal jamal, ma yu'inuni alal madha fi hayati. Ana yu'inu artinya membantu. Ini sa'ahtazinu fi nafsi, saya akan merasa sedih dalam jiwaku, min hadal jamal, dari keindahan ini, yaitu keindahan yang akan menolongku apa ini ya? Kamu artikan apa Mas? Alamadu fi hayati. Oh, saat takzin. Oh, baik, bukan sedih ya. Dari kata khazana. Baik, itunya makanya tidak dipahami teksnya. Saya akan menyimpan keindahan alam ini dalam jiwaku. Menyimpan itu ma yu'inuni, akan menolong saya untuk yu'inuni ala madha fi hayati, yang akan membantu saya, menolong saya apa? Apa Mas? Yang akan membantuku untuk melanjutkan hidup. Untuk melanjutkan hidup. Jadi memorinya tersimpan. Tapi kata madhanya ini apa artinya? Ma yu'inuni ala madha fi hayati. Lanjut. Melanjutkan. Yu'inuni ala madha. Oke. Ya, perlu dari kata apa? Madha yamdi artinya melanjutkan. Kalau itu pas berarti. Saya akan menyimpan hadal jamal, keindahan ini, binafsi, dalam jiwaku. Menyimpan itu ma di sini, ma-nya itu menyimpan, tindakan menyimpan itu
yu'inuni akan menolong saya ala madha melanjutkan kehidupanku hatta sampai walau ala absaru ba'da dzalika sampai suatu waktu saya tidak bisa melihat lagi. Jadi pemandangan yang indah yang dia lihat sekarang itu dia sudah puas dan dia akan simpan walaupun suatu waktu dia tidak bisa melihat lagi. Wah, ini sudah bahasanya bahasa imajinatif. Iya. Alhamdulillah. Tanda-tanda kalau sudah lelah. Sudah jam 3 juga ya. Baik, untuk yang ini ada berapa PR nih bareng-bareng ya. Ada tadi yang belum ketemu. Ada tadi munamikoh sudah menghias ya. Kemudian muzar kisah ini saya belum jelas betul. Ini PR juga sama-sama. Dengan kata tadi yang warna tadi. Itu juga belum ya. Baik, karena ini bulan Ramadan kita masih berpuasa. Ya, kita agak pendek waktunya cuma 1 jam. Insya Allah nanti kita lanjutkan terus sampai bisa tamat 1 cerpen ini. Syukran, terima kasih kepada 2 teman yang sudah presentasi dan